yang kita hormati bersama guru kita tercinta Al-Mukarram wal-Muhtaram Abuya Ashrul mata'anallah fi tulli hayatih. Kita doakan beliau sehat, afiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala wa fi husnil hal, dalam keadaan yang luar biasa, insyaallah dunia juga banyak. Amin. Guru kita Al-Ustaz Ilham Surya, kita doakan beliau mata'anallah fi tulli hayatih. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, berkahi ilmunya, manfaat dunia wal akhirah. Amin. Ustaz guru kita Ustaz Qasim, juga guru kita bersama, saya lupa namanya tapi saya hanya pura-pura saja. Ini guru saya Ustaz Aceh, Masya Allah. Kita doakan beliau mudah-mudahan pulang dari sini kawin lagi. Saya kalau melihat beliau nih kayak keturunan daripada Kiai Abdullah Syafi'i. Kita lihat cahayanya, Masya Allah. Saya seperti melihat guru saya. Tapi bininya masih satu. Juga guru-guru kami Ustaz Deni dan orang-orang tua kita yang hadir saat ini, yang mohon maaf saya tidak mampu menyebut beliau satu persatu, tapi dengan demikian tidak mengurangi rasa ta'zim kami dan hormat kami kepada beliau-beliau. Semoga beliau-beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Juga para hadirin, para pemuda, ya, para pemuda dambaan pemudi, ya, dambaan pemudi, pemuda dambaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini malam-malam yang barakah. Ini malam turun rahmat Allah Ta'ala. Ini malam turun mahabbah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam mudah-mudahan Allah ampuni kita punya dosa-dosa. Ini malam semoga Allah buka pintu keberkahan untuk kita bersama. Ini malam mudah-mudahan Allah lunturkan segala yang pernah kita lakukan yang di luar jalan Allah Ta'ala. Dan ini malam menjadi malam titik balik kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh-penuh kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malam-malam tawakkul. Ya. Sebetulnya malam ngaji itu tidak boleh libur sebetulnya. Karena dikatakan al-ilmu gidaul qalb. Ya. Ilmu ini makanan hati. Nutrisinya hati. Ilmu. Ya. Orang kalau enggak, makanya dalam Al-Qur'an katakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti? Apakah sama orang yang beradab? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nggak mungkin sama. Dulu pernah terjadi ada Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa pernah lewat. Ketika beliau lewat, ada seekor bangkai anjing. Itu murid-muridnya nutup hidung semua. Kata muridnya, bau guru. Yang satu lagi, Masya Allah ini bangke. Udah bangke anjing lagi. Double enggak? Udah bangke anjing. Bangke najis. Anjing mau golak tuh. Najisnya 7 kali, bukan 7 kali, 14 udah nih. Udah orang jadi bangke artinya. Tapi jawaban Nabi Isa apa? Ya Allah, dilihat anjing tuh. Subhanallah, betapa putih giginya. Masya Allah. Nabi Isa. Maknanya apa? Ketika orang itu besar, maka dia akan memandang segala sesuatu yang positif. Ini isyarat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, at-taqwa hauna. Takwa ini ada di sini. Saya ketika dapat hadis ini saya pikirin. Bahkan saya buka berapa kitab untuk memaknai ini. Apa maksudnya Nabi? At-taqwa hauna. Ini yang ngaung-ngaung nih, kayak mobil ambulan ini. Tes. Sampai mana tuh? Gue lupa deh. Ulang. Mau. At-taqwa. Saya waktu baca nih hadis saya teliti. Kok apa? Ini pasti ada isyarat dari Nabi nih. Ternyata benar. Kata Nabi mengatakan takwa ada di sini. Ternyata menunjuk ke hati. Ini hati mesti kita jaga. Maka kata hakim, jagalah bini, jagalah hati, jangan kau kalau kau kotori
cari hati-hati. Ini kagak bener ya ini. Ini benernya mah. Ini. Udah deh. Pakai lagunya deh. Apa? Ini jaga hati. Kenapa ternyata? Ini hati nih. Hati ini, masya Allah, sultanul jawari. Hati ini jenderalnya anggota tubuh. Idza salahat, kalau nih hati benar, salahat sa'iru jasadi kullu. Itu seluruh jasad dia bakal benar. Kakinya akan benar, tangannya akan benar. Apalagi pemikirannya akan benar. Sebagaimana tadi Nabi Musa, yang lain memandang, sungguh bau sekali. Sungguh Masya Allah, anjing mati, najis 2 kali. Tapi Nabi Isa mengatakan, subhanallah, betapa bersihnya, betapa putihnya gigi ini anjing. Maknanya apa? Itulah orang besar. Dia selalu melihat kebaikan-kebaikan, bahkan di tempat yang najis dan kotor sekalipun. Allah. Lihat. Makanya nih, dari mana? Apa nutrisinya hati? Tadi gida al-ilmu, gida al-qalb. Hati ini makanan. Apa ilmu ini makanan hati kita. Makanya dulu ada seorang wali besar namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, nafa'allahu bih. Itu beliau ketika selesai ngaji itu, kalau kita kan baca doanya panjang, subhanallah, yang lain. Kalau beliau enggak, baca doanya doa habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Atau kalau bahasa kita Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimina muttaqin. Baca doa begitu. Ditanya, "Ya Syekh, ya Imam, wa kaifa? Kenapa antum baca doa habis makan?" Kata beliau, "Karena anda habis makan, hati anda yang baru makan." Allah. Nah, ini perlunya, makanya kalau kita tawakuf kayaknya gimana gitu. Tetapi tawakuf di sini bukan berarti kita ingin menghentikan daripada pengajian kita, bukan. Justru kita ingin menyambut sesuatu yang besar dari Allah Ta'ala, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya daripada tertimpa, tersentuh, terkena daripada api neraka. Kenapa? Karena nggak gampang. Nih Pak, jangankan mau datang Ramadan, lagi Ramadan ini banyak orang yang ngeluh. Ramadan lagi, kan sokam susah nih. Apa itu sokam tuh? 2, 3, 4. Wah, berat nih, apalagi ada kopi kan gitu kan. Ya Allah. Udah gitu mana itu di TV ikan sirop mulu. Udah sirop apalagi tuh. Ikannya enggak sirop, apa biskuit. Sekalinya minuman es kelapa. Udah kita lagi itu masya Allah anaknya main latu-latu jatuh tuh bijinya. Allah korma gelinding. Korma gelinding gitu. Karena otaknya itu. Karena nggak banyak orang girang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah ini dia. Bukan kita mau tutup ini, ilmu penting sekali tadi. Nabi isyarat tuh. Tetapi memang kita ingin menyambut. Nah mudah-mudahan yang sudah diajarkan selama 11 bulan kita praktekkan nanti. Minimal di 1 bulan ini, di bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan yang diperuntukkan hanya untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini umat-umat terdahulu pengen dulu syariat dulu ada Ramadan, ada puasa, tapi Ramadan nggak ada. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang dulu puasa tapi nggak dapetin Ramadan. Ramadan khusus buat kita. Maka dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah latamannaw ayyakuna haulan kamila." Andai kata manusia tahu ma fi Ramadan, apa-apa yang terkandung di bulan suci Ramadan dari keberkahan, minal yumni wal barakah, dari kebaikan, dari keberkahan, dari sesuatu yang istimewa di bulan suci Ramadan, latamannaw, pasti mereka akan berangan-angan, akan bercita-cita, ayyakuna haulan kamila, pengen tiap hari jadi bulan suci Ramadan. Pengen tiap hari jadi bulan suci Ramadan. Ini cerita nih.
Ini cerita ini nggak ngambil untung nih. Ini bukan maklar, ini nggak ngentit nih hari ini ngomong. Ada dulu sebelum pandemi itu biasa tuh kita beli korma tuh di kota, tahu di kota? Tahu kota nggak? Mangga dua jambu 2. Ah, 1.002. Kenapa 2? Kenapa 2 semua ya? Ada 2 bener juga nih, jambu 2, mangga 2. Padahal kan kita kan orang Islam itu 3. Innallaha yuhibbul. Tidak 3 harus saya. Entar aneh bikinnya kalau dia jadi presiden mau ganti-ganti. Aneh tuh aneh jadi presiden mau ganti-ganti jadi mangga 3, jambu 3. Aneh cerita. Dulu di Mangga 2 tuh ada tukang. Ini yang beli ini pakai gini nih, baju gamis nih kayak guru kita. Ganteng enggak? Kayak guru kita Ustaz Kosim, ganteng enggak? Pakai gamis tuh. Enak banget, tahu gamis enggak? Ini maaf nih ceramah pakai gamis nih. Pak Ustaz, pakai dasar. Kurang ajar lu. Pakai dasar. Ini gamis pakaian Nabi, dasar kayak emak-emak. Karena terusan begitu. Ini bilang pakai gamis, pakai baju koko. Tahu yang jual siapa? Yang bakhilul aini, yang matanya pelit sipit. Bakhilul aini. Matanya sipit. Dicari di komo sipit tapi nggak ada. Ini bikin sendiri dah bakhilul aini. Matanya sipit. Hanya lu beli berapa katanya? Itu yang beli sekarton, 2 karton, 3 karton, 4 karton. Enak katanya. Coba tiap hari jadi bulan Ramadan. Tuh. Cina aja tuh pengen tiap hari jadi bulan Ramadan. Dia baru cuma dapat berkahnya. Apalagi kita bukan dunia kita dikasih nanti alam dalam kubur dan nanti dia yaumil qiyamah yang lebih kekal. Kira-kira enak enggak? Enak enggak? Ya Allah. Ini benar-benar ini kita bukan pertama dikatakan yurwa an Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma istaghfara a'mara ummatihi min baini sa'iril umami sallallahu lahum wa tadarra ilaihi min haitsu idza innahu idza ghawsarat a'marahum lam tatul ayyamun fi ta'atillah. Dulu ketika Nabi dipanggil oleh Allah Ta'ala, Nabi dikasih wahyu. Jadi umat Nabi umurnya dipendekin semuanya. Umat Nabi umurnya dipendekin. Bapak tahu Nabi Nuh umurnya berapa? Ada yang mengatakan 700 tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Umurnya panjang-panjang Pak. Ada yang 1000 tahun. Ada yang 700 tahun. Ada yang 1300 tahun. Ini abang kita umur berapa nih? Ane lihat kayaknya teman main Fir'aun. Kayaknya sejaman main Fir'aun. Masuk jauh amat Pak Ustaz. Begitu. Kita kan umur kita berapa Pak? Ini paling tua di sini umur berapa ya paling tua? Ada 90 tahun? Nggak ada ya? 80. Ada 80. Ya. Yang paling muda kayaknya romani saya di sini nih. Saya masih 27 nih. Ini Ustaz Kosim kakak kelasan ini dulu nih. Ini kita umur kita berapa paling lama? Ketika umurnya umat Nabi dipendekin oleh Allah Ta'ala. Nabi sa'alallah lahum. Sa'alallah lahum wa tadarra ilaihi min haitsu innahu idza dhusrat a'maruhum lam tatul ayyamun fi ta'atillah. Ya Rabb. Ini kalau nih umat umurnya pendek, nanti taatnya juga pendek. Nanti akan jauh. Mereka 1000 tahun. Ini 60 tahun. Kata Nabi kan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umat Nabi 60 sampai 70 tahun. Ini bagaimana ceritanya? Nanti yang punya amal. Maka dulu Nabi Isa pernah bangkitin orang. Ditanya umur berapa? Saya meninggal muda ya Nabi. Umur berapa yang meninggal? 300 tahun. 300 tahun muda. 300 tahun muda. Nanti bayangin dulu main gundunya berapa tahun Pak? 300 tahun muda. Lihat nih. Akhirnya wal amal li akhirati. Maksudnya kita gimana mau ngejar umur umat terdahulu? Amalan mereka yang ibadah tiap ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Kita kadang-kadang 50, 60 aja belum banyak yang nggak nyampe. Apalagi kemarin Covid tuh 25 mati, tewang, 4 tewang. Alhamdulillah kita umur panjang semua nih, amin. Benar panjangin umur kita ya. Fi ta'atillah wa husnil a'mal wa husnil hal. Ya.
Lihat, akhirnya apa? Fadzakila bisabidzalika khududuhu min thawabillahi wa darajatillah. Akhirnya Allah jadikan amalan mereka, dia punya derajat tinggi. Dia punya amalan pahalanya berat. Ya, fa'atahullahu lailatul qadar, dan Allah kasih satu malam yang istimewa. Namanya malam Lailatul Qadar. Allati ya khairun min alfi syahr. Ini malam lebih mulia daripada seribu bulan. Tatwilan li a'marihim, yang akan menyambung panjangnya umur mereka. Gara-gara malam Lailatul, wa tad'ifan li thawabihim, dan lipat gandakan pahala mereka. Wa hasanatihim, dan kebaikan mereka. Hatta yasirul wahid minhum, sampai nanti yasir tampak satu saja dari mereka. Idza qama fiha bi ta'atillah yasira ka'annahu qama al-fashar. Mereka salat malam Lailatul Qadar 2 rakaat seakan-akan dia ibadah 1000 tahun tahajud di hadapan Allah Ta'ala. 1000 bulan 2 rakaat. Allahu Akbar, dihitung 2 rakaat itu dia ibadah, bukan lipatan. Seakan-akan dia ibadah 2000 tahun. 1000 bulan. Coba kita dapetin Ramadan berapa tahun? Setiap tahun pasti ada Lailatul Qadar. Bayangkan, Anda umur sekarang berapa itu? Tadi berapa umur Anda? Lupa itu. Jangan 28 guru, 27. Taruhlah misalnya kita dapat Ramadan 10 tahun misalnya. Bayangkan semalam kita sholat 2 rakaat aja dihitung sama Allah 1000 bulan. Berarti kalau dapat 10 tahun kita 10.000 bulan. Setahun berapa bulan? 12. Maka dikatakan 1 tahun 1 Ramadan dia dapetin Lailatul Qadar seperti dia dapat 80 tahun. Berarti kalau di 10 tahun aja dapetin Ramadan, umurnya sama kayak 800 tahun di ibadah sama Allah Ta'ala. Apalagi kita lebih gampang lagi, Pak Ustadz. Kan saya nggak tahu Pak Ustadz malam Lailatul Qadar kapan. Ya udah, yang penting sholat tarawih deh tiap malam, jangan putus, dipastikan antum dapat Lailatul Qadar. Makanya guru saya itu ngomong gitu. Pokoknya satu, kalau ente mau dapetin Lailatul Qadar, yang pertama jangan sampai nggak sholat isya berjamaah. Yang kedua, jangan sampai nggak sholat subuh berjamaah. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama ahya nisful lail. Orang yang sholat isya'nya jamaah seperti menghidupkan setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, dan orang yang sholat subuhnya jamaah faka'annama ahya laila kullah, maka dia seakan-akan menghidupkan semalam suntuk. Enak apa enggak? Coba Bapak sholat tarawih 23, maka jangan nyari yang cepet. Nyari di sini berapa nih? 23, aku sono jadi 11. Atau 11 hatam Quran, aku di sini aja cepetan. Mana sih lu? Aku deh, akhirnya karena otaknya mumet dicari. Udah, Ustaz Denny, enten yang 11 aja, tapi bacanya cepet ya. Nggak merugi dia. Allah, ada yang model begitu di sini? Ada kan? Insya Allah sih, kalau majlis taklim Darus Syifa nggak ada, terdidik, betul nggak? Paling ini kata ada satu guru ya, 1, 2, 3, 4, 7 dah. Ini yang pertama. Ya. Makanya ini Ramadan bulan berkah buat kita. Kita sholat 1 kali, ya, kita sholat sunnah diganti wajib. Kita sholat wajib sekali diganti 70 kali sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Bahkan dulu nih ada satu cerita menarik. Ra'a majusiyan ibnahu yakulu fi Ramadan. Dulu ada orang Majusi ngelihat anaknya makan di bulan suci Ramadan bi hadratil muslimin, di depan orang Islam. Makan. Ini orang Majusi nyembah apa sih? Api. Majusi itu majestik ya. Majestik apa itu? Oh, toko roti ya. Nah, ini ngerti toko roti ya. Majusi nyembah api. Ini cerita nih. Ibnu yaqulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Fadharabahu, itu anak digampar oleh bapaknya. Kurang ajar lu. Kenapa, Pak? Waqala lima la hafidta hurmatal muslimin fi Ramadan. Lu kenapa enggak jaga kehormatan orang Islam di bulan suci Ramadan? Digampar. Sekarang kan kebalikan.
Kita nih yang puasa, ada yang nggak puasa. Pengumumannya, tolong yang puasa hormatin orang yang nggak puasa. Kan otaknya kebalik ini. Kebalik pegang kira-kira nih. Kebalik pegang kira-kira nih. Zaman Nabi yang majusi bapaknya yang gampar. Ini sekarang himbauannya beda. Tolong yang puasa hormatin yang kagak puasa. Kan PA. Apa kira-kira? Sama kayak orang begini. Kayak kita punya makanan, tolong yang punya makanan dibagiin, kan wajar. Ini enggak, tolong yang enggak punya makanan harap bersabar kalau nggak dapat makanan, kan lucu. Orang kalau punya makanan, tolong yang punya makanan agak harap berbagi, wajar, logika masuk. Nah kalau yang nggak punya makanan yang disuruh tenang, kan lucu, kebalik gitu. Bagaimana ceritanya nih? Kayak ada orang masuk ke toilet, mantri panjang nih, tolong ya, yang dalam toilet cepetan, kan gitu, wajar nggak? Karena yang ngantri, ini pengumuman banyak, tolong yang ngantri sabar, biarin dia lama-lama dalam, kan PA. Logikanya itu udah masuk dalam berpikir gitu tuh, masuk nggak? Betul nggak? Baik, ini majusi digambar, wah, bapaknya. 5 la hafidha hurmatal muslimin. Kenapa kau tidak menjaga kehormatan orang Islam di bulan suci Ramadan? Famata fi dzalikal usbu, subhanallah, yang gampar anaknya meninggal minggu itu juga. Habis gampar anaknya seminggu meninggal. Fara'ahu alimul balad fin nawm wa huwa fil jannah. Itu seluruh ulama ngimpi dia ada lagi di surga. Demi Allah, yang namanya non-Islam haram masuk surga. Karena pintu surga bacanya la ilaha illallah Muhammadun. Itu dipastikan. Kalau orang Islam yang maksiat, kagak mau puasa, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau haji, masih suka nyekek botol, minum TM, apa TM? TM apa? Tasmat. TM. Topi marah. Apa tadi itu? Topi marah. Dicekek TM, ya nggak? Lihat, warnanya merah, teh manis gak usah. Teh manis. Kalau mabuk kan begitu tuh. Orang kalau mabuk kan yang sampingnya takut. Sini lu, ini malam sampai siang. Saking takutnya, maaf bang seorang baru di sini. Maaf bang seorang baru di sini. Akhirnya, kalau orang Islam masih maksiat, masih masuk surga. Cuman transit dulu. Tapi dia nggak bakal kekal. Tadi keluarin Allah Ta'ala. Ya tapi kan tetep aja geseng dulu. Masalahnya kenapa lu nggak pada sembahyang? Kenapa pada nggak mau puasa? Tapi lihat, kalau orang kafir dipastikan nggak bakal masuk. Maka ini mengherankan. Adik majusi di sorga, ini nggak mungkin kata ulama. Ditanya akhirnya, alasta kunta majusian? Bukannya inti agamanya majusi? Ente nyembah api. Nah, katanya, gak ada bala. Iya, ini penyembah api. Terus, kenapa ente ada di surga? Walakin lama hadarat wafati. Tetapi ketika aku datang kematian, malaikat Ijrail depan mata, wafati akramani Allahu bil Islam. Allah Ta'ala kasih kemuliaan buat aneh ngucapin 2 kalimat syahadat. Berkata apa? Ihtirami syahrul Ramadan. Karena aneh menghormati bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita datang makanya masyhur ini. Man fariha bidukhuli Ramadan harama. Kan orang yang menghormati bulan suci Ramadan, dia nggak mau maksiat di bulan suci, bukan dia nggak demen maksiat, dia nggak mau maksiat karena dia takut di bulan suci Ramadan. Karena dia mau doa juga. Kalau dia maksiat di Ramadan, maka berlipat-lipat juga dosanya. Sama, itu disebut maf'ul mukhalafah. Kalau pahalanya gede, berarti di situ dosanya gede juga. Di sekeliling Ka'bah sholat 1 rakaat jadi 100.000 rakaat. Begitu juga maksiat menjadi 100.000 kali maksiat. Itu namanya maf'ul mukhalafah. Yang pemahaman yang memang sudah kita paham, kebalikannya pun pasti begitu. Lalu bagaimana kalau ada orang Islam sekarang ngomong begitu? Maka ini gunanya tawakuan ini bukan berarti kita tidak pengen ngaji sekali lagi.
tetapi kita menghormati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita juga berkat bulan suci Ramadan. Karena kita pengen memaksimalkan yang ada di bulan suci Ramadan. Ayo, yang belum sholat duha, tunaikan sholat duha. Ayo, yang belum sholat malam, kita sholat malam. Ayo, yang belum witir, kita sholat witir. Ayo, latih anak-anak yang berpuasa Ramadan. Jangan kayak orang seberang. Ada anak bocah puasa johor buka. Ini buka puasa nggak? Puasa. Buka kapan? Johor puasa. Bidah, haram, final. Waduh, goblok nih. Jangan begitu. Ada namanya dakwah tarbiyah. Ini fikih tarbiyah, ngedidik. Orang juga belum dosa nggak puasa nggak apa-apa. Cuman kalau nyampe akil balik dia nggak puasa. Yang saat ini yang pada nggak mau puasa itu gara-gara dari kecil nggak dibiasain puasa sama orang tua. Itu sendiri tahadus bin nikmah. 4 tahun anak-anak itu udah pada puasa. 4 tahun buka siang-siang. Tahun besok 5 tahun musifol. Lagi 6 tahun wajib sudah. Wajib bukan berarti kita wajibkan secara syariat, bukan. Wajib tarbiyah. Karena kalau nanti 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, apalagi sampai akil balik, mereka nggak puasa. Ini kebanyakan yang saat ini nggak puasa karena dia tidak, karena ini ibadah berat. Kalau bukan karena biasa susah. Kayak sholat 5 waktu, kalau dari kecil dia nggak biasa, susah. Illa man rahimallah. Tuanya, mudanya, begadulan, tiba-tiba tuanya tobat, itu cuma rahimahullah. Itulah rahmatnya Allah nyampe sama itu orang. Selebihnya belum tentu. Itu rahmatnya Allah nyampe. Beruntung bapak-bapak yang udah dikembalikan sama Allah. Karena nggak semuanya dipilih sama Allah yang model-model kayak gitu. Makanya ini kita kalau punya anak itu, kita didik dari sekarang. Nah ini kita latih. Ya mudah-mudahan. Karena Ramadan ini berat Pak, jujur saja. Ini ada satu riwayat penutup daripada ceramah ini. Ada rawahu fil khabar, ada warada fil khabar. Ada satu riwayat dikatakan annahu yu'ta bi syabin yaumil qiyamah bagian wal malaikatu yadribunahu wa yasuquna ila nar. Ada nanti didatangkan anak muda nih, lihat anak muda. Ini bukan orang tua. Kalau orang tua berarti ceritanya anak muda Ustaz. Berarti orang tua kagak. Ini yang namanya PA juga ini. Kalau anak muda ini gini gimana yang tua? Gitu maksudnya. Maupun mukhalafannya begitu. Ini kadang-kadang orang kan begitu. Orang ini kan lihat konteksnya. Gitu kayak gitu. Dilarang merokok. Di sini ditulis dilarang merokok. Dia ngerokok samping. Lu kenapa ngerokok samping? Di situ nggak boleh Ustaz. Ya, ini makan rebung kebanyakan. Begitu. Paham maksudnya kan? Maksudnya di sekitar sini jangan. Bukan berarti lo merokok di situ. Boleh begitu. Di sini dilarang merokok. Di situ nggak boleh merokok. Saya merokok di sini aja. Ini kan orang sekarang begitu nih, memahaminya nih. Aman nih hadis nih. Nanti akan ditetapkan pada alhamdulillah sudah nggak muda lagi bau. Aduh, kebanyakan makan udang rebon. Lihat. Ini anak muda saja nih. Annahu yu'ta bi syabin yaumal qiyamah. Bagian nanti didatangkan anak muda. Ya, pada hari kiamat wal bagian dia nangis. Nangis sejadi-jadinya. Wal malaikatu yadribun, itu malaikat gebukin dia. Wah, udah tahu nggak kayak orang dikeroyok begitu, gebuk yang atom mukul sini. Digebukin malaikat. Yadribunan wa yasuquna fil nar. Dilempar ke dalam api neraka. Fayugalu, maka dikatakan makana dzambu. Itu saking bingung, penghuni neraka bingung. Ini muda dosa apa sih sampai begitu bengis banget malaikat masalahnya. Enggak sari-sari malaikat mukul kayak begini katanya. Nih enggak sari-sari malaikat mukul kayak begini. Ini berarti nih anak muda sudah over kuadrat ini. Dosanya apa nih? Sampai ditanya tuh Mbak ahli penghuni neraka. Makanya zambo, anak muda, lu punya dosa apa? Apa segitunya malaikat bengisnya mukulin lu, katanya. Fayaqulun, mereka berkata, hadza rajulun adraka Ramadan. Ini anak muda dapetin bulan suci Ramadan. Fanta ke hormat Ramadan, tapi dia tidak mau menghormati, memuliakan, menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Dia makan, dia ngerokok petantang tenteng, dia bawa kopi, sampai ngeledekin orang puasa. Bang, ngopi dulu, ngopi ngapa ngopi? Orang lagi puasa digituin. Mereka jengkel nggak tuh digituin. Udah nggak puasa, nggak jaga kehormatan lagi bulan suci Ramadan. Wah, ngopi samsu depan jalan. Wah, ngopi apa? Gue mau gedek aja. Kalau ada panas gue panah tuh.
gitu kan. Pantes aja malaikat gedek juga. Ternyata bukan cuma kita yang gedek, malaikat gedek. Ini anak muda dapetin Ramadan, tapi dia nggak menjaga kehormatan Ramadan. Wa asallahu ta'ala fih, dan dia maksiat sama Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Allah na'udzubillah min dzalik. Fa yaqulu suhkan lahu wa bu'da. Nah ini kok ada orang Arab maksudnya, kalau bahasa kita nih ya tong bangetan tong sial banget, sial dangkalan, kalau bahasa kita gitu. Ungkapan-ungkapan yang luar biasa penghinaan kepada itu orang. Kalau bahasa Arabnya suhkan lahu wa bu'da. Ya Allah, nenek muda perhatiin, tahan. Karena nggak semuanya orang dikasih bulan ini benar. Orang yang dapat bulan Ramadan, ingat tuh, orang dapat bulan suci Ramadan, haram, masa dia nggak bisa masuk surga? Orang baru girangnya aja haram Allah ala apa? Ala niran kok, dia girang aja udah masuk surga. Tuh tadi tuh, bapaknya gampar majusi, Allah kasih taufik hidayah, mati belum bersolat sama sekali, belum zakat sama sekali, bahkan belum puasa sama sekali, tapi matinya husnul khatimah. Biberkat apa? Berkat hormat Ramadan, karena dia menjaga kehormatan di bulan suci Ramadan. Ini harus kita punya bulan. Kalau orang Cina kita girang, kita mesti girang. Dia cuma dapat duit, nggak seberapa itu duit. Untung korma, kita kaya kasih, tapi kita dikasih nanti ya Allah Ta'ala surga. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kasih kabar gembira buat orang yang beriman, beramal saleh. Nanti Allah kasih dia surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bukan cuma itu yang dia minta mau, yang apa dia inginkan dikasih Allah Ta'ala. Bahkan bidadari siap menyambut dirinya. Allah.